Ya, baik, kita bahas lagi tentang pentingnya diet ya, pentingnya diet, kemudian intermittent fasting ya. Artinya sebenarnya tubuh kita itu harusnya makan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita berapa kalori itu perlu kalori dalam sehari, ya kita harusnya makan segitu aja gitu. Jangan berlebih gitu. Nah, kenapa berlebih itu bisa menyebabkan terjadinya masalah? Nah, penyebab penyakit diabetes mellitus, kemudian penyebab penyakit hipertensi, kemudian juga penyebab penyakit aterosklerosis, artinya terjadinya plak di pembuluh darah ya. Kemudian juga dan juga penyakit-penyakit yang lainnya dengan kardiovaskuler, kemudian penyakit kanker juga. Nah, itu akar masalahnya adalah inflamasi ya, inflamasi. Nah, kita bahas apa itu inflamasi. Nah, inflamasi itu adalah jumlah radikal bebas dalam tubuh manusia itu lebih tinggi ketimbang anti radikal bebasnya ya. Ketika kalian makan ya, itu akan menimbulkan metabolisme dalam tubuh. Nah, artinya yang metabolisme itu dari pemecahan nutrisi yang kita makan ya, dari karbohidrat, protein, dan yang lain-lain. Dan itu memerlukan oksigen. Nah, untuk terjadinya proses metabolisme. Limbah sisa metabolisme itu menghasilkan terjadinya radikal bebas dalam tubuh manusia. Nah, namun selama ini kalau kita seimbang antara radikal bebas yang dimunculkan dari hasil metabolisme dengan anti radikal bebas atau anti inflamasi yang dihasilkan oleh tubuh manusia, nah itu tidak akan terjadi masalah. Nah, masalahnya adalah orang makan berlebih, ya kan? Orang makan berlebih sehingga terjadi banyak sekali radikal bebas di dalam tubuhnya. Ya. Tidak hanya makan sebenarnya, bahkan kalian kalau lagi stres itu juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah radikal bebas dalam tubuh manusia. Ya. Makanya hal inilah menjadi penyebab awal terjadinya inflamasi dalam tubuh manusia, ya, sehingga memicu terjadinya penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, kemudian juga plak di pembuluh darah itu juga awalnya dari hipertensi ya. Kalau plak pembuluh darah semakin tebal, ya, pembuluh darah itu nggak elastis lagi, sehingga tidak bisa dia mengatur secara fisiologis tekanan darah. Ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi itu pembuluh darah harusnya rileks ya, sehingga dia bisa mengembang sehingga tekanan darah normal lagi. Itu diatur secara alami. Namun ketika pembuluh darah banyak plak, nggak elastis kayak itu, sehingga terjadilah hipertensi ya. Kemudian lama-kelamaan kalau semakin banyak plak yang itu terjadi di pembuluh darah jantung ya, jadi penyakit jantung. Itu juga terjadi pembuluh darah di dalam otak, memicu terjadinya stroke ya. Nah, akar masalahnya adalah inflamasi. Begitu juga diabetes mellitus. Akar masalahnya adalah, saya bilang diabetes mellitus tipe 2 ya, ada dua tipe. Diabetes mellitus tipe 2 dan diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1 itu ketergantungan insulin, itu harus diberikan insulin seumur hidup. Kalau tipe 2 itu bukan masalah tidak bisa produksi insulin. Tipe 2 itu ya, masalahnya adalah resistensi insulin. Ya. Apa itu resistensi insulin? Jadi dalam metabolisme tubuh manusia, ketika kita makan glukosa di dalam darah, untuk glukosa itu bisa masuk ke dalam sel darah manusia, bukan sel darah manusia, dalam sel ya, untuk di metabolisme, itu dia memerlukan insulin. Jadi insulin itu ada, kemudian nempel di reseptor membran sel ya. Mungkin ini agak ini ya ilmiah penjelasannya. Nempel di reseptor membran sel, baru terbuka jalur untuk masuknya glukosa itu menuju ke dalam sel. Nah, pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ini nggak terjadi. Ini nggak terjadi karena reseptornya itu nggak bisa mengikat insulin, sehingga tidak terbuka gerbang gula darah itu masuk ke dalam sel untuk dimetabolisme, sehingga menumpuklah gula darah dalam pembuluh darah, sehingga meningkat. Kalau dicek dengan alat itu akan meningkat kadar gulanya. Nah, ini disebut dengan resistensi insulin. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan insulin gitu ya. Ditambah jumlahnya pun tidak bisa karena resisten gitu loh. Tidak menyelesaikan masalah sebenarnya gitu ya. Cuma bisa meningkatkan peluang terjadinya pengikatan insulin kalau jumlah insulin banyak.
tapi itu malah membebani organ yang lain gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya resistensi itu awal mulanya juga adalah inflamasi ya. Inflamasi inilah yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin ya. Jadi kaitannya apa yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika radikal bebas dalam tubuh manusia tidak seimbang dengan anti radikal bebas atau anti inflamasi itu ya. Makanya kalau kalian hobi makan yang banyak ya, kalian juga harus banyak mengkonsumsi anti radikal bebas. Atau kalian lagi stres atau lagi mungkin pekerjaan kalian menimbulkan banyak stres ya, harusnya kalian harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai sifat anti-inflamasi atau anti radikal bebas. Dan banyak sekali makanan-makanan seperti itu, ada di buah-buahan, ada di sayur, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian hobinya makan makan nasi, kemudian banyak nasinya ya, banyak gulanya, kemudian kalian hobinya makan daging yang banyak ya, tapi nggak suka makan buah, nah itu jadi masalah gitu kan. Padahal sumber zat yang menyebabkan anti-inflamasi ya, yang bisa mengatasi inflamasi dalam tubuh ada di sana, karena kalian nggak suka makan itu. Nah itu menjadi problemnya ya. Dan banyak sekali makanan-makanan yang bersifat anti-inflamasi ya. Sama juga seperti teh herbal dari biji alpukat yang itu juga mengandung antiinflamasi yang sangat tinggi ya. 70% kandungan antiinflamasi tertinggi dari buah alpukat ada di bijinya ya. Makanya penting banget mengkonsumsi itu. Atau kalian bisa beli obat yang sudah jadi ya dari pabrik ya. Jadi kalian tinggal beli di apotek gitu kan, bilang aja saya mau beli obat untuk antiinflamasi ya. Itu ada, banyak sekarang ada ya, udah dibungkus juga. Nah itu ya, jadi penting sekali. Dan kalau kalian nggak mau artinya kalau kalian mau hidup yang lebih simpel ya, ya udah jangan makan berlebih, itu intinya ya. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Jadi kalau kalian aktivitasnya ringan, sedang, ya udah jangan makan banyak gitu ya. Kalau kalian aktivitasnya berat gitu ya, ya harus makan banyak karena itu diperlukan tubuh gitu ya untuk menghasilkan energi yang banyak. Nah ini yang menyebabkan kenapa peningkatan orang-orang yang orang-orang meningkat kejadian penyakit diabetes mellitus ya, karena aktivitas manusia sekarang itu ya nggak seperti zaman dulu kan. Jarang sekarang orang jalan kaki kan, jarang juga orang itu sekarang kerja berat kan, semua sudah dibantu oleh mesin kan, bahkan kemana-mana pakai motor gitu kan, jarang jalan kaki ya, sehingga kebutuhan kalori sekarang sebenarnya lebih rendah ya. Nah harusnya kalau kebutuhan kalori rendah ya jangan banyak makan kan gitu ya. Nah makanya penting banget itu juga menjaga diet, menjaga berat badan, jangan juga berlebih, karena berat badan yang berlebih itu juga menyebabkan terjadinya penyimpanan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi ya kan. Nah untuk menyimpan ini juga terjadi proses metabolisme dan menghasilkan juga banyak radikal bebas gitu ya. Nah makanya menjaga berat badan dan membatasi atau diet yang tepat, saya bilang diet yang tepat gitu ya, mungkin kurangi gula tapi perbanyak makan makanan yang mengandung banyak antiinflamasi kalau kalian hidup dalam kehidupan yang penuh stres. Dan sekarang memang eranya lebih banyak stresor yang ada gitu kan. Nah harusnya banyak mengkonsumsi makanan yang punya sumber untuk sebagai antiinflamasi ya. Nah karena itu jadi core problem masalah penyakit-penyakit degeneratif. Dan memang antiinflamasi ini juga membantu proses untuk anti-aging ya. Jadi kalau orang banyak mengkonsumsi buah, sayur gitu kan, yang banyak kandungan antiinflamasinya, pasti akan lebih awet muda ketimbang orang yang tidak gitu. Kalau orang yang lebih banyak konsumsi gula, itu lihat aja pasti lebih cepat tua kelihatannya ketimbang orang yang lebih banyak makan buah dan sayur. Karena memang inflamasi juga mempercepat proses penuaan gitu ya. Oke, jadi semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mulai sekarang sadari tubuh kalian, kebutuhan tubuh kalian, karena kuncinya juga di kesadaran kan. Kalau kalian tahu, sadar dengan aware dengan tubuh kalian sendiri, kalian tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kalian, kapan saatnya makan banyak, kapan saatnya kita harus diet. Dan misalnya sedikit sensasi tubuh sakit, nah itu adalah alarm gitu ya. Jadi kalian harus pahami itu. Bahkan perubahan-perubahan warna kulit misalnya di
leher kalian tiba-tiba hitam gitu ya, kelilingnya hitam padahal kalian sudah perawatan, nah itu juga tanda trigger awal bahwa terjadi masalah dalam tubuh kalian. Nah itu juga tanda awal terjadinya inflamasi dan juga kemungkinan gula darah juga tinggi ya. Silakan dicek, karena mengetahui lebih awal itu bisa mencegah hal-hal yang lebih parah ke depan ya. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat.